kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pria membunuh selingkuhan istrinya di rumah kos daerah Sembaung, Blabatu, Gianyar. Kecewa karena diberhentikan, seorang mantan karyawan membakar villa tempat ia pernah bekerja. Menjelang pelaksanaan karya Ide Betara Turun Kabeh di Pura Besaki, seluruh aktivitas pendakian ke puncak Gunung Agung ditutup sementara. Masa libur Lebaran berakhir dan sejumlah objek wisata di Bali mulai lengang, termasuk objek wisata Ulun Danu Bratan di Tabanan. Menurut pengelola wisata ini, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara turun hingga 10%. Sejak 31 Maret sampai 5 April 2025, tercatat ada 12.000 pengunjung yang memadati kawasan objek wisata ini, dan 80% merupakan wisatawan domestik yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meski demikian, dibanding tahun lalu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ulun Danu Bratan tahun ini berkurang. Di Pura Ulun Danu ini mungkin menjadi salah satu spot wisata yang menarik buat dikunjungi, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jadi karena itu mungkin ini menjadi spot dari puranya juga cantik untuk berfoto, terus ada danunya juga bisa jadi estetik gitu. Kalau saya pribadi, kalau untuk foto itu, spot foto itu sangat direkomendasikan. Lebaran di 2025 ini kalau dibandingkan dengan di 2024 kita ada penurunan kurang lebih 10%. Libur Lebaran di tahun 2025 ini masih yang mendominasi itu wisatawan domestik, kurang lebih 80% itu masih wisatawan domestik, khususnya yang Jawa Timur ya. Jawa Timur itu lebih mendominasi. Kita upaya untuk meningkatkan kunjungan di tahun ini, kita akan adakan pementasan Parade Bekogan atau Festival Bekogan itu di bulan Juli Agustus. Setelah itu di akhir tahun itu di Desember Januari itu kita akan adakan Parade Fragmentari. Untuk menaikkan angka kunjungan pelancong ke Ulun Danu Bratan, pengelola akan menggelar festival budaya pada bulan Juli hingga Agustus 2025 mendatang. Pengelola menargetkan kunjungan wisatawan ke Ulun Danu Bratan naik hingga 20%. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Libur Idul Fitri tahun ini mendongkrak jumlah wisatawan ke Desa Penglipuran di Bangli. Selama libur panjang tercatat jumlah wisatawan naik hingga 17% dibanding hari biasa. Menurut pengelola objek wisata Desa Penglipuran, selama libur jumlah wisatawan naik hingga 40.000 lebih atau rata-rata sekitar 5.500 wisatawan per hari. Sedangkan tahun lalu sekitar 38.000 lebih dengan rata-rata mencapai 4.000 wisatawan per hari. Wisatawan domestik masih menjadi primadona pariwisata Bali selama libur Lebaran. Sebagian besar berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya. Peningkatan ini membuktikan tren wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata masih tinggi karena ingin menikmati suasana alam dan belajar budaya Bali yang masih asri dan alami. Selain itu, pengelola juga melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah wisatawan. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mendorong kunjungan naik di tahun 2025 ini dengan melakukan inovasi-inovasi, dengan melakukan penambahan atraksi wisata dan atraksi budaya yang berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di Penglipuran ini. Nah, itu salah satu faktor juga pendukung kenapa kunjungan ke desanya kami naik di tahun 2025 ini. Selain meningkatkan berbagai atraksi dan fasilitas pendukung, pengelola akan terus memasarkan Desa Penglipuran agar lebih dikenal luas. Desa Penglipuran merupakan salah satu objek wisata yang terkenal hingga ke mancanegara karena sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Satu, dua, baik. Masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari kesenian. Kesenian seolah sudah mendarah daging, seperti kesenian gamelan gender. Gamelan gender biasanya dipakai mengiringi pertunjukan kesenian wayang kulit khas Bali. Anak-anak di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar ini sejak dini sudah tekun belajar gamelan gender. Di pundak mereka lah masa depan gamelan Bali. Ikutut Budha Astra, pelatih gamelan gender ini dengan sabar melatih anak-anak. Mereka belajar gamelan gender saat jam keluar sekolah maupun hari libur sekolah. Kenapa Dik senang belajar menggender nih? Karena hobi, senang juga. Senang ya? Ya. Ini mulai umur berapa Dik belajarnya? Dari kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 Ya. SD? Ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Apa yang buat senangnya Dik? Karena sering melihat di YouTube itu lomba menggender. Jadi tertarik ya? Ya, jadi tertarik ikut lomba menggender. Ini dari kelas berapa belajarnya? Dari TK, Dari TK. Sekarang kelas? sekarang kelas 3. Nggak sulit dia belajar ini? Ya. Ini belajarnya sama teman atau bagaimana? Kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sendiri. Sendiri ya. Ini berapa kali latihan nih dalam seminggu? 2 kali. Dalam seminggu, anak-anak ini belajar 2 kali dengan durasi 1 jam per hari. Tingkat kesulitan untuk mengajar itu ya, tingkat pertama tingkat kesulitan itu masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu karena anak-anak juga terbentur dengan belajar di sekolah, dan ada beberapa anak yang selain belajar di sekolah mereka juga ikut les pelajaran. Pada umumnya lebih banyak saya atur waktunya lebih banyak 1 minggu 2 kali karena di sini muridnya juga banyak. Ini jam 3 mulai sampai jam 4, jam 4 ada lagi mulai sampai jam 5, jam 5 ada mulai sampai jam 6. Itu makanya kami atur 1 jam 1 jam karena kalau bersamaan itu di sana letak kesulitan kami, itu letak kesulitan kami karena waktunya terbatas cuma 1 jam, sementara kemampuan anak-anak itu masing-masing berbeda. Ada yang cepat nangkap, ada yang lama sekali nangkap. Astra mengakui tidak mudah mengajarkan anak-anak belajar menabuh gamelan karena masing-masing anak memiliki daya tangkap berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Meskipun demikian, Astra dengan sabar mengajarkannya agar mereka tertarik belajar kesenian gamelan gender. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.